Lebanon ikut terseret dalam konflik Israel dengan Palestina yang sudah berlangsung hampir setahun sejak Oktober 2023. Namun, bukan Lebanon sebagai negara yang terlibat konflik dengan Israel, melainkan kelompok Hizbullah yang kebetulan berbasis di negara tersebut. Sebab Lebanon bukanlah Hizbullah, begitu juga sebaliknya. Lebanon adalah sebuah negara berdaulat yang memiliki sejarah panjang dan catatan keemasan sebagai pusat komersial di Timur Tengah, meski wilayahnya bisa dibilang kecil, yakni sekitar 10.452 km persegi. Luas wilayah itu 2 kali lipat dari luas Pulau Bali atau sekitar sepertiga dari luas wilayah Jawa Tengah. Meski kecil, namun lokasinya yang strategis dengan struktur masyarakatnya yang unik membuat negara ini menjadi saksi sejarah selama berabad-abad lamanya. Sepanjang sejarahnya, nasib Lebanon seperti roda yang berputar, kadang di atas langit, kadang terperosok ke kubangan penuh konflik. Mulai dari wilayah terbentuknya peradaban Fenisia, hingga akhirnya menjadi markas dari musuh bebuyutan Israel, Hizbullah. Untuk mengulik sejarah Lebanon, kita bisa memulainya dengan menarik jauh ke belakang, tepatnya pada 2500 sebelum Masehi. Pada masa itu, bangsa Fenisia menjadi salah satu kelompok pertama sekaligus kelompok tertua yang menghuni Lebanon. Adapun bangsa Fenisia terkenal akan keahliannya dalam perdagangan, navigasi, membangun koloni di seluruh Mediterania, dan menjadi pencipta salah satu sistem alfabet awal. Bangsa Fenisia tak mendirikan kerajaan besar, namun menguasai sejumlah wilayah independen seperti Tyre, Sidon, dan Byblos. Wilayah bangsa Fenisia yang termasuk Lebanon kemudian mengalami berbagai penjajahan mulai dari Mesir kuno, Asyur, Babilonia, Persia, Alexander Agung dari Makedonia, Romawi hingga Ottoman. Pada masa Alexander Agung, wilayah-wilayah bangsa Fenisia termasuk Lebanon masuk jadi bagian kerajaan Selekia, kerajaan penerus Kekaisaran Makedonia. Saat itu, kerajaan Selekia terdiri atas Lebanon, Palestina, dan Israel modern. Kemudian, pada abad pertama, wilayah kerajaan Selekia jatuh ke tangan kekuasaan Romawi. Pada masa Romawi, Lebanon menjadi pusat hukum dan pendidikan. Kemudian, pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, kuil, dan saluran air juga pesat dilakukan di Lebanon. Kekuasaan Romawi juga berhasil mengembangkan perdagangan dan pertanian Lebanon dengan kayu cedar dan anggur sebagai komoditas utamanya. Lalu pada abad kelima, kekuasaan Romawi runtuh dan Lebanon jatuh di tangan Kekaisaran Bizantium yang berpusat di Konstantinopel alias Istanbul. Terjadi perubahan besar terutama dengan tersebarnya agama Kristen di Lebanon. Sekarang kita masuk pada abad ke-7 ketika kemunculan Islam di semenanjung Arab. Saat itu, Lebanon dikendalikan oleh Kekhalifahan Umayyah lalu Kekhalifahan Abbasiyah. Walau komunitas Kristen masih eksis, namun banyak juga penduduk yang berpindah agama ke Islam. Saat kekuasaan Arab, Lebanon menjadi wilayah yang relatif damai dan berkembang. Kemudian pada abad ke-11, orang-orang Druze mulai menetap di pegunungan Lebanon dan hidup berdampingan bersama orang-orang Kristen Katolik Maronit. Tapi pada akhir abad ke-11, wilayah itu sempat terlibat perang salib ketika tentara salib dari Eropa datang ke Timur Tengah untuk merebut tanah suci. Namun, tentara salib kalah oleh pasukan Muslim pimpinan Saladin dan akhirnya Lebanon kembali ke tangan kelompok Muslim. Sekarang kita maju ke abad ke-16. Pada masa itu, Kekaisaran Ottoman berhasil menaklukkan Bizantium. Selama lebih dari 400 tahun pun, Lebanon terus berada di bawah perintah Ottoman. Tepatnya dari tahun 1516 sampai 1918. Walaupun di bawah Ottoman, namun wilayah Lebanon pegunungan yang dihuni kelompok Druze dan Maronit kerap diberikan otonomi.
Tapi pada abad ke-19 terjadi ketegangan antaragama di Lebanon, terutama antar komunitas Druze dan Maronit. Pada masa itu, Eropa terutama Perancis banyak memberikan intervensi terhadap komunitas Maronit. Untuk meredakan perang saudara, Ottoman pun memberikan otonomi lebih besar kepada Lebanon. Setelah lebih dari 4 abad lamanya menguasai Lebanon, peran Ottoman pun mulai memudar pada abad ke-20 ketika kekaisaran itu mengalami kemunduran. Hingga akhirnya, kekaisaran Ottoman pun kalah dalam Perang Dunia Pertama. Setelah Ottoman kalah, Lebanon jatuh di bawah mandat Prancis atas kesepakatan Liga Bangsa-Bangsa tahun 1920. Pada masa ini, terbentuk wilayah administrasi Greater Lebanon yang terdiri atas Provinsi Gunung Lebanon, Lebanon Utara, Lebanon Selatan, dan BK. Heterogenitas Lebanon pun semakin beragam dengan bergabungnya komunitas Kristen Katolik Maronit, Druze, Muslim Sunni, dan Syiah di wilayah itu. Hingga akhirnya pada tahun 1943, Lebanon merdeka dari Perancis. Lebanon kemudian menggunakan sistem politik konfesionalisme alias jabatan dibagi berdasarkan afiliasi agama. Presiden Lebanon selalu seorang Kristen Katolik Maronit, kemudian Perdana Menterinya Muslim Sunni, dan Ketua Parlemennya Muslim Syiah. Pada masa 1950-an dan 1960-an, Lebanon dikenal sebagai Swiss-nya Timur Tengah karena stabilitas dan keberhasilan ekonominya. Tapi pada tahun 1967, ketika terjadi Perang Arab-Israel, Lebanon yang saat itu tak berperan aktif ikut terdampak. Pasalnya, orang Palestina saat itu menggunakan Lebanon sebagai basis serangan terhadap Israel. Kemudian pada tahun 1975, pecah perang saudara di Lebanon antara faksi Kristen Maronit dengan faksi Muslim dan sekuler. Situasi semakin diperkeruh karena masuknya pengungsi Palestina akibat Perang Arab-Israel dan juga tersebarnya pengaruh PLO pimpinan Yasser Arafat. Perang saudara pun berlangsung selama 15 tahun. Dalam perang belasan tahun itu, terjadi intervensi dari Suriah, Israel, dan kekuatan Barat. Hingga akhirnya pada tahun 1990, perang saudara di Lebanon berakhir usai dimediasi oleh Liga Arab dan melahirkan Taif Agreement. Kesepakatan itu mengatur pembagian kekuasaan yang lebih seimbang antara Muslim dan Kristen. Meski sudah merdeka dan perang saudara sudah berakhir, namun Lebanon tak benar-benar terbebas dari konflik, terutama permusuhan dengan Israel. Selama 75 tahun lamanya, permusuhan antara Israel dan Lebanon tak kunjung mereda. Sejumlah pembantaian dan serangan besar-besaran telah Israel lancarkan ke Lebanon, terutama saat PLO membangun markasnya di Beirut pada tahun 1970. Pada tahun 1982 pun, Israel sempat mengepung Beirut untuk menghentikan serangan dari PLO. Invasi itu mendorong terlahirnya Hizbullah, kelompok perjuangan dari faksi Islam Syiah. Israel kemudian sempat berhenti menduduki Lebanon pada 25 Mei 2000. Namun pada tahun 2006 pecah konflik antara Israel dan Hizbullah. Perang berakhir dengan mengorbankan ribuan penduduk Lebanon dan kehancuran besar-besaran di Lebanon Selatan akibat bom Israel. Konflik antara Hizbullah dan Israel pun kembali memanas, terutama sejak Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober 2023. Saat video ini tayang per 24 September 2024, salah satu insiden terbaru dalam konflik Israel dan Hizbullah adalah rentetan ledakan pager dan walkie-talkie milik anggota Hizbullah. Rentetan ledakan itu diduga kuat dilakukan oleh anggota intelijen Israel, Mossad. Mulai dari bangsa Fenisia, kemakmuran Lebanon di bawah kekuasaan Bizantium, Romawi dan Ottoman, hingga akhirnya masuk ke permusuhan abadi dengan Israel. Itu tadi sejarah singkat Lebanon, mutiara Timur Tengah, dan satu-satunya negara yang tak memiliki gurun di Timur Tengah. Untuk mengulik lebih dalam perjalanan konflik antara Lebanon dan Israel, silahkan cek di kolom deskripsi ya, sahabatkompas.com. Nah, kira-kira negara mana lagi ya yang menarik untuk dikulik? Tulis di kolom komentar ya, sahabatkompas.com.